Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Terjadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Dendam di ujung nafas. Sore itu, lavanya Leni gadis cantik berkulit putih. Dengan rambut sebahu duduk termenung diapit oleh kedua orang tuanya yang sudah terbujur kaku di bawah sana. Tangannya mengepal meremas tanah. Kuburan dengan erat, nafasnya memburu dadanya, naik turun tak berirama, menahan amarah yang membara. 5 tahun yang lalu, saat dirinya menyaksikan kedua orang tuanya ditembak mati oleh sosok pria tidak dikenal tepat di depan matanya saat itu. Kejadian itu tak akan Lin lupakan hingga akhir hayatnya, sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhirnya, memberikan pesan yang saat ini menjadi tujuan hidup Lin. Balaskan dendam ayah, jangan biarkan mereka menang. Ucapan terbata-bata sang ayah selalu menjadi pengingatnya. Sebentar lagi ayah, Lin sudah mengantongi identitasnya, sudah cukup waktu 5 tahun untuk mereka bersenang-senang. Kakaknya menatap kedua pusara itu bergantian. Lin menyeka air mata yang tak kunjung reda. Dengan punggung tangan lentiknya, malam ini, Lin sudah rapi dengan dress malam yang sangat cantik dan anggun. Ia tengah berjalan menuju ke arah mobil mewah yang sudah menunggunya di depan rumah miliknya. Cantik, cantik sekali. Sanjung sosok pria tampan di depannya ini, hal tersebut membuat wajah Lin bersemu merah karena malu. Sabiru Raihan Aditama, sosok pria tampan yang menjadi kekasih Lin, mereka sudah menjalin hubungan 1 tahun terakhir ini, dan malam ini Biru akan mengajak Lin untuk makan. Malam dengan keluarganya, rencana mereka akan menuju ke jenjang yang lebih serius mengingat usia kerja yang sudah dewasa, dan tentu desakan oleh ibu dari Sabiru. Apa sih, gombal? Sinis Lin membuang muka, lalu Sabiru membukakan pintu mobilnya dan mempersilahkan Lin untuk masuk. Mobil melaju dengan kecepatan sedang, Sabiru mengemudi dengan satu tangan, sedangkan tangan sebelahnya tak lepas menggenggam tangan Lin. Kenapa tangan kamu dingin sayang? Tanya Biru dengan lembut. Lin menghela nafas panjangnya sebelum menjawab. Perkataan Biru, aku pulang aja ya. Aku takut kalau keluarga kamu gak mau nerima aku. Cicitnya pelan menatap sang kekasih. Hei, percaya sama aku, mereka akan menerima kamu tanpa terkecuali. Termasuk aku bukan dari kalangan darah biru, seperti kamu dan aku seorang yatim piatu yang gak jelas asal-usulnya, sanggah Lin dengan penuh penekanan. Menjadi kekasih dari Sabiru pria matang yang sudah menjabat sebagai CEO di perusahaan ADETAM, perusahaan raksasa yang mempunyai pengaruh besar di kota ini, membuat kehidupan Sabiru tak lepas dari sorotan publik termasuk hubungan asmaranya dengan kekasihnya saat ini. Mobil mewah milik Sabiru memasuki salah satu restoran mewah. Sepanjang perjalanan Lin tak henti-hentinya meremas gaunnya ini, rasanya nano-nano. Berulang kali ia menghela nafas kasarnya. Ini untuk pertama kali mereka bertemu dengan Lin. Selamat malam, perkenalkan nama saya Lin. Senang bisa bertemu dengan Anda Tuan dan Nyonya. Saya memohon maaf karena keterlambatan saya. Lin menunduk hormat kepada kedua orang tuanya dari Sabiru. Ya Tuhan, ini lebih cantik dari yang difoto. Ayo, duduk-duduk, nggak usah sungkan. Kami juga baru datang. Jadi gimana? Kapan kalian akan menikah? Yuhu! Lin tersedak saat dirinya tengah mengunyah makanan. Ketika mendengar ucapan itu, wajahnya memerah merasakan perih di tenggorokan dan hidungnya. Sayang, pelan-pelan. Ini minum dulu. Sabiru buru-buru mengambilkan air minum. Punya perusahaan apa? Dari marga mana? Tanya ayah Sabiru penuh penekanan, menatap remeh Lin dengan tampang arogannya. Maaf tuan, saya yatim piatu dan saya hanya pegawai biasa. Jawabnya dibuat setenang mungkin. Kamu yakin ingin menjadi menantu keluarga Aditama? Tidak ada sejarahnya dalam keturunan Aditaman menjadikan mantu yang tidak jelas asal-usulnya, terlebih kamu yang hanya pegawai biasa. Iya,
Tegur Sabiru tak terima, kita sudah sepakat dan gak membicarakan hal ini. Menatap tajam sang ayah, sedangkan sang ayah hanya menatap acuh sang anak. Suasana di makan malam ini terasa begitu buruk. Lin tersenyum kecil, mencoba menutup rasa perih yang menjalar di dadanya. Tapi senyum itu palsu, seperti tirai tipis yang tak mampu menyembunyikan luka di baliknya. Saya sangat tahu diri Tuan. Saya rasa makan malam ini cukup, berterima kasih Tuan dan Nyonya atas undangan makan malamnya. Saya permisi, ujar Lin, berdiri dari tempat duduknya dengan kasar. Bagus jika kamu sadar. Nah ya, tegur sang bunda. Saya permisi Nyonya. Lin menatap sang bunda dan menunduk hormat, hendak ia melangkah keluar. Namun tangannya dicekal orang sang kekasih. Please, stay here. Lirihnya pelan menatap senduh wajah Lin yang sedang tidak baik-baik saja. Jangan halangi aku. Biarkan aku pergi. Ayahmu benar, kita itu berbeda keturunan. Aditama itu tidak pantas bersanding dengan orang yang tidak jelas asal-usulnya. Biru. Lin menghempaskan tangannya sehingga cekalan tangan biru terlepas. Sebelum Lin benar-benar pergi, Lin menoleh ke belakang, menatap wajah arogan itu. Kalau tersenyum miring menatapnya, bintang. Sejak kejadian malam itu, Lin selalu menghindari Sabiru. Banyak pesan dan panggilan masuk tak dihiraukannya. Bahkan Sabiru sudah berulang kali mengunjungi rumahnya. Tak kunjung dibukakan pintu oleh Lin. Lin menghilang ubah di telan bumi. Sabiru terus mencari keberadaan Lin, namun nihil. 1 minggu kemudian, di mana malam ini hujan turun dengan begitu deras, gemuruh petir seolah menjadi irama candu mengimbangi hujan itu. Jauh dari perkotaan, di sebuah gedung tua terbengkalai yang berada di tengah-tengah hutan, di mana sosok pria tua itu sudah tergolek lemas tak berdaya dengan wajah babak belur, kedua tangan dan kakinya terikat. Ya Syah, siapa kamu sebenarnya, ha? Kamu nggak tahu siapa saya? Sebentar lagi kamu akan mati di tangan anak saya. Teriak pria tua arogan itu. Hahaha. Sebelum anakmu itu datang, Anda sudah tidur nyenyak menikmati panasnya api neraka. Jawab sosok berpakaian hitam itu yang berada tak jauh darinya. Cuy, kamu hanya anak bau kencur yang sudah salah main-main dengan saya. Kamu yang seharusnya mati. Pria tua itu memberontak tak terima, berusaha melepaskan ikatan pada tangan dan kakinya. Hii, ini belum seberapa dengan apa yang Anda lakukan Tuan Abimana. Seharusnya saya menyiksamu lebih dari ini, tetapi saya sudah terlalu muak melihat wajah menjijikanmu itu. Klek. Sosok hitam itu memasukkan peluru ke dalam senjata api yang ada di tangannya. Tangannya terulur mending pistol di arah kepala pria arogan itu. Kita hitung mundur pria tua 32. Pria tua itu sudah ketakutan dan memejamkan kedua bola matanya erat. Brak. Pintu didobrak secara kasar dari arah luar. Pria itu masuk dengan perasaan khawatirnya. Mata tajamnya memindai keadaan di dalam. Menatap keadaan anak ayah yang jauh dari kata baik-baik saja. Turunkan senjatamu bedebah. Teriak pria itu. Yah, ketahuan deh. Kakek sosok hitam itu berjalan anggun mendekat ke arah pria itu. Hai sayang, bagaimana kabarmu? Kau terlihat semakin tampan. Setelah 1 minggu kita tidak bertemu, bukan? Ya, pria itu adalah Sabiru, dan sosok yang disekap adalah Abimana, ayah dari Sabiru. Sayang, kedua pria di sana mematung seketika. Sabiru membeku menatap nanar sosok di depannya ini. Detak jantungnya semakin berdebar. Keringat dingin membanjiri pelipisnya berulang kali, menggelengkan kepalanya menepi semua kenyataan di depannya ini. Ayahnya diculik, ayahnya disekap. Dan plot twistnya adalah kekasihnya sendiri yang menyekapnya. Bibirnya terkatup rapat bahkan terasa berat. Lin, panggilnya pelan. Ya sayang. Lin perlahan membuka topeng hitam itu. Dengan senyum miringnya, tak ada lagi tatapan lembut,
dan kasih sayang kini digantikan dengan tatapan penuh kebencian yang sangat mendalam. Apa maksud semua ini? Aku tidak ingin bermain-main, sayang. Setelah kamu menghilang, lalu ini apa? Kamu yang melakukan ini. Sabiru menggelengkan kepalanya tak percaya. Dia Lin menunjuk ayah Sabiru, pantas untuk mendapatkan ini, sayang bahkan seharusnya aku sudah membunuhnya tadi. Lirih Lin penuh dengan penekanan. Kamu tahu pria tua? Kau ingin tahu siapa calon menantumu ini? Kenapa calon menantumu ini sebatang kara dan miskin bukan? Andalah penyebabnya. Anda yang sudah membunuh papa dan mama saya tepat di depan mata saya. Anda yang sudah merampas harta kekayaan orang tua saya. Anda tentu tidak melupakannya Tuan Abimana. 5 tahun yang lalu, sepertinya bukan waktu yang lama bukan? Untuk Anda melupakan kekejian yang Anda perbuat, kalian tak lebih dari binatang yang menjijikan. Anda menggunakan harta orang tua saya untuk bersenang-senang, sedangkan saya harus bertahan hidup bahkan hanya untuk makan. Saya terpaksa mengambil sisa makanan yang berada di tong sampah. Sarkas Lin meluapkan amarah yang selama ini dipendam. Jadikah kamu? Ucap terbata-bata Tuan Abimana. Ya saya Lin. Lavanya Lene Wijaya, anak dari Adrian Wijaya dan Amalia Wijaya. Anda tahu betul bukan jika sosok ini adalah sahabat Anda? Duar. Bak disambar petir Abimana membeku di tempat, termasuk Biru yang tidak tahu menantu tentang masalah ini. Papa ini maksudnya ayah. Biru menuntut penjelasan dari sang ayah. Cukup mendengar kalimat aku seharusnya kamu tahu dan paham sayang. Jika sosok di depanmu ini adalah tak lebih dari sekarang pembunuh. Tidak, itu bukan saya. Saya tidak mengambil harta mereka. Kamu salah paham, Lin. Dor. Timah panas itu menembus kepala Abimana hingga ke belakang dan berakhir tertancap di tembok. Dengan tangan gemetar Lin menurunkan senjatanya, perlahan tubuhnya luruh ke bawah bertumpu dengan kedua lututnya, punggungnya bergetar hebat, air mata terjun dengan begitu deras. Tugas Lin selesai pamah. Lirihnya menatap tangannya itu, di sisi lain Sabiru dibuat membisu, tak bisa berkata apapun, suasana yang cukup membagongkan. Lin, apa yang kamu lakukan? Itu ayah aku. Sabiru berujar lirik kepada Lin. Lin mendongak kedua, bola mata mereka saling bertatapan. Maaf. Itu sumpahku di atas tanah kuburan kedua orang tuaku. Dor. Lin menutup matanya perlahan, menatap kekasihnya ini, bibirnya membentuk senyuman yang sangat cantik. Maaf dan terima kasih Sabiru. Alasan untuk aku hidup sudah selesai. Aku sudah membalaskan apa yang kalian inginkan, kini aku ingin bersama kalian papa mama. Lirihnya pelan, lalu perlahan. Kedua bola mata Lin tertutup rapat. Darah segar keluar dari kepalanya. Lin, ayah. Diteriak frustasi Sabiru. Selesai.